Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gua Bimo, teman ngobrolin film tiap malam yang akan mereview film Exuma, film Korea yang katanya menjadi film terlaris sepanjang masa di Korea. Gua gak tahu sih benar apa enggak ya. Cuma penontonnya cukup banyak lah, dalam waktu berapa hari tembus berapa juta gitu ya. Dan sekarang juga di Indonesia hype-nya juga begitu tinggi. Terakhir gue lihat tuh 300.000. Tadinya ada di Cinepolis, ada di CGV, sekarang masuk ke Cinema SX1 karena memang luar biasa film ini ya. Dapat pujian juga dari Joko Anwar. Dan dari gue pribadi yang nonton, ini menarik banget, horor yang menurut gue cukup bagus dan bold dan kuat dari segi cerita gitu ya. Jadi bercerita tentang kedua dukun gitu ya. Sebenarnya lucu juga sih, dukunnya terlalu ganteng menurut gue nih. Ganteng dan cantik gitu ya. Kedua dukun yang harus menangani satu keluarga di Amerika yang keluarganya mengalami kutukan gitu. Yang ternyata dukun itu bilang gak bisa nih, lo harus cari nenek moyang lu tuh kenapa gitu. Akhirnya dia datang ke Korea dan dia mencari ahli Feng Shui di Korea. Ternyata ahli Feng Shui di Korea ada gitu ya profesinya gitu. Dia suka cari tahu lah apa yang terjadi gitu melalui Feng Shui-nya dia gitu. Dia biasanya tanah gitu ya. Ini tanah nih bagus, kuburannya di sini dan lain sebagainya. Gitulah kurang lebih. Karena dia ke Korea dan bertemu gitu dan menemukan fakta-fakta baru tentang keluarganya dan rahasia yang lebih besar di dalamnya. Jujur gue pas nonton ini tanpa ekspektasi, yang ternyata sangat bagus dan luar biasa juga horornya gitu ya. Tipikal horor yang bukan jump scare, bukan hanya mengandalkan hantu horor gitu ya, tidak. Tapi film ini punya build cerita yang bagus banget, bisa ngebuat lo merasa tidak nyaman gitu ya dengan misterinya yang terjadi, dengan ritualnya yang dilakukan. Itu ngebuat lo tidak nyaman, psikis lo juga mungkin kayak aduh apa nih yang akan terjadi gitu ya. Ada tetap beberapa jump scare yang terjadi di sini, tapi menurut gue elit juga ya, nggak murahan gitu untuk dari segi jump scare-nya. Jujur gue suka banget, dan di sini bawa sejarah yang terjadi antara Korea dan Jepang gitu ya. Dan gue baru tahu ternyata Korea dan Jepang tuh punya masa lalu yang cukup kelam banget di sini gitu loh. Dan menarik banget ceritanya, gue akuin luar biasa, gue suka banget gitu ya. Misterinya yang di sini dikasih pelan-pelan gitu ya. Dan ternyata luar di endingnya kayak lu buat mencengangkan. Jadi buat lu yang takut nonton film horor dengan apa ya bisa dibilang ya, dengan jump scare dan lain sebagainya, jangan perlu takut karena ini film horor yang memang bagus. Ceritanya lu kayak main detektif, lu akan nebak-nebak dan gue yakin lu tidak akan ketebak di akhirnya guys. Jujur keren sih. Mungkin yang pengen gue di sini kalau review lah, udah banyak lah orang yang review bagus atau enggak. Gue sih jujur bagus ya, skor dari gue kayaknya 4/5 untuk film horor ini. Mungkin yang pengen gue ceritain di sini adalah teorinya juga gitu. Cocok nih, nanti judulnya bisa tuh dikasih di sini adalah teori atau asumsi tentang film Exuma gitu ya. Mungkin buat lu yang belum paham gitu apa yang terjadi sih sebenarnya. Ini udah masuk spoiler ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di ending gitu. Kalau di sini tuh dijelasin kan gitu. Ada sebenarnya siluman samurai yang di sana dan ternyata punya masa lalu di Jepang sama Korea, dan terjadi pembantaian di sana sama samurai Jepang, dan ternyata Jepang membuat siluman gitu dari potongan-potongan tubuh manusia dijadiin satu, ditusuk sama pasak besi atau samurainya, terus didoain sama biksu dari Jepang di sana yang ngebuat siluman itu wah ganas banget gitu kalau seandainya terbuka segelnya gitu lah. Biar nggak ketahuan, biar nggak dibuka-buka, biar nggak dibongkar-bongkar, dia itu dikubur dalam bisa dibilang jasad dari orang penting Korea gitu. Orang penting Korea di sana. Jadi orang kayak ini nggak boleh karena dia berjasa banget untuk Korea gitu, orang kaya. Jadi lu nggak boleh apa-apain kuburannya. Tapi di dalam kuburannya itu, di bawahnya itu ada si sosok orang Jepang itu, monster atau siluman itu. Dan keluarganya itu yang dihantui ya keluarga sosok orang Korea yang dikubur di atasnya si siluman itu gitu. Jadi misterinya lebih dalam dari sana. Dan kenapa sih sebenarnya sosok ini itu pas lu nyari pasak besi itu apa sebenarnya, pasak besinya tuh apa gitu. Mungkin kalau di ending itu kan lu kelihatan banget kan nyari siapa gitu, dukun Feng Shui-nya nyari tapi pasak besinya tuh tidak ada. Ya tanpa lu sadari ternyata pasak besinya itu adalah pasak besi yang ada di dalam tubuh dari
si samurai Jepang ini bro, makanya lu cari-cari nggak pernah ketemu gitu. Dan di akhirnya juga dijelasin cara ngebunuhnya juga seperti apa gitu. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang memang menarik dan untuk didiskusikan gitu ya. Cuma gue juga memang belum ketemu juga gitu. Ada rubah juga di sini yang menjadi simbol juga. Kan di sini bilang cluenya itu apa sih, harimau, rubah yang mencakar pinggang harimau atau apa, itu juga melambangkan titik koordinatnya dan lain sebagainya yang ada di sana gitu. Sebenarnya menarik sih ya untuk diskusi lebih jauh untuk Exuma ini gitu, karena beberapa hal yang menurut gue menarik juga dan membingungkan juga sebenarnya. Tapi secara garis besar untuk ceritanya tuh menarik, kuat, dan gue bisa enjoy juga. Lu mendapatkan urgensinya, lu mendapatkan kebimbangannya di sini yang lu harus memilih A atau B, yang lu nggak tahu yang benar tuh A atau B juga gitu. Tapi lu dikejar-kejar sama waktu. Wah luar biasa, seru banget Exuma ya. 4/5 dari gua. Buat kalian yang belum nonton, mending nonton aja di bioskop, masih tayang gitu ya. Buat kalian yang udah, bisa langsung tulis di kolom komentar reviewnya seperti apa. Jangan lupa like, subscribe, sama komen, dan share juga ke teman kalian. Segitu ya review Exuma dari gua. Horor banget, abis, mantap bro. Salah satu film terbaik tahun ini untuk horor. Segitu ya dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu episode berikutnya. Bye, selamat malam.